Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kali ini kita akan melihat informasi berkenaan dengan kecelakaan kerja yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Lebih dari 48 jam korban tewas tertimpa beton akhirnya bisa dievakuasi petugas SAR gabungan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Enggak, yang ini pinggiran ini nih. Lu geser ke dalam yang mana no? Yang pinggiran. Barangnya banyak. Inilah proses evakuasi jenazah korban runtuh beton penyangga tower di Desa Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Petugas harus menggunakan alat berat crane untuk menurunkan jasad korban. Setelah berhasil dievakuasi, selanjutnya jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Desiana Kartika Bahari, Kepala Kantor SAR Jakarta menjelaskan, kondisi korban yang terhimpit puing bangunan tower menjadi kendala utama saat proses evakuasi. Mana ada situ jauh? Enggak, masih keluarga ada. Enggak ada yang udah jauh dulu ada semua. Kita bergabung dengan rekan Andre Septian langsung dari lokasi. Andre, selamat siang. Bagaimana kondisi di lokasi sekarang di dalam proses evakuasi ini? Ya, selamat siang Anggi. Untuk saat ini proses evakuasi telah dihentikan karena memang jasad dari petugas pembangunan tower telekomunikasi yang berada di Desa Karangsatria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat ini telah berhasil dievakuasi sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini memang para petugas masih standby karena saat ini dalam proses penurunan material-material tower telekomunikasi yang berada di atas musola yang berada di Desa Karangsatria ini. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai bagaimana setelah ini pasca evakuasi telah selesai dilakukan, kami akan mengajak Anda, Anggi, bergabung dengan beberapa narasumber saya yang telah ada di sini. Di antaranya adalah Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Wuryanti, Kepala SAR Jakarta, Desiana, dan juga ada Kepala Rukun Tetangga RT 8 RW 5 Bu Listiawati. Saya akan mengajak Anda ke Kapolsek Tambun Selatan, Bu Wuryanti. Bagaimana setelah evakuasi telah berhasil dilakukan saat ini, terutamanya para korban yang selamat, kemudian korban yang sudah meninggal dunia, bagaimana update-nya? Ya. Baik, dapat kami laporkan bahwa untuk korban selamat ya para tukang dan yang ada di situ semuanya, kemarin yang korban selamat itu tukang itu semuanya sudah bisa pulang dan mereka semua sudah dimintain keterangan. Mereka sebagian luka kecil saja, luka ringan ya. Terus ada yang shock tapi sudah bisa pulih. Untuk yang jenazah tadi pagi sudah berhasil kita evakuasi dan langsung dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya kita bantu untuk pemulangannya ke kampung halamannya. Oke. Kemudian Bu, dari saksi-saksi yang selamat, apa saja keterangan yang digali oleh pihak kepolisian? Ya, mereka rata-rata menyampaikan apa yang mereka alami pada saat kejadian itu. Tetapi kalau untuk lebih dalam keterangannya apa saja nanti bisa ditanyakan ke penyidiknya. Oke. Oh, berarti saat ini bagaimana update proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Bu, terutama dalam mengenai bagaimana tower BTS ini, kemudian apakah ada dugaan-dugaan pidana di dalamnya? Baik, karena ini masih dalam penyelidikan dan saat ini kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi. Jadi nanti tentunya para pihak-pihak yang berkompeten yang sesuai keahlian di bidangnya itu akan dimintain keterangan oleh penyidik. Oke. Melibatkan pihak kompeten seperti apa saja Bu, dalam mungkin ahli konstruksi atau sebagainya? Iya, seperti yang saya sampaikan di keterangan awal, tentu karena ini kaitannya dengan konstruksi bangunan, tentu nanti melibatkan ahli konstruksi. Dan karena kita masih terkendala libur panjang ya, tapi tadi saya komunikasi dengan penyidik, itu akan segera dilakukan. Oke, berarti dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi. Kemudian selain saksi petugas bangunan, saksi lain yang sudah diperiksa siapa Bu? Dari pihak vendor ya, dari pihak vendor yang pemilik tower itu dimintain keterangan. Sementara itu. Apa yang mereka sampaikan Bu sejauh ini? Nanti ditanyakan ke penyidik saja ya. Oke.
Oke, kemudian Bu, bagaimana dengan sterilisasi yang dilakukan khususnya bagi warga yang radius sekitar 50 meter dari tower, diungsikan kemana dan bagaimana kondisinya saat ini? Baik, kemarin kita minta warga untuk meninggalkan rumahnya sekitar 40 kakak ya, berarti sekitar 46 kakak. Itu mereka numpang di rumah tetangga terdekatnya dulu, dan kondisinya alhamdulillah sehat. Dan pagi ini ada posko kesehatan yang kami buka di musola di sekitar sini, yang itu juga difasilitasi dari Puskesmas Karangsatria dan juga support dari Sidokes Polres Metro Bekasi. Oke, satu lagi Bu, bagaimana dengan target yang diberikan oleh pihak pengelola penyedia jaringan ini untuk kabarnya akan dibongkar dan targetnya kapan yang mereka berikan Bu? Tadi sudah saya tanyakan kepada tim support untuk yang mencopot besi-besi menara ini. Kalau cuaca mendukung, insya Allah sore ini ditargetkan sebelum maghrib sudah harus selesai. Karena nanti warga supaya bisa cepat kembali ke rumah masing-masing. Oke, terima kasih Bu Kapolsek Tabu Selatan, Kompol Wurianti, dan saya akan ke Kakansar, Jakarta. Bu Desina, kita ulas sedikit lagi Bu, bagaimana proses evakuasi akhirnya berjalan dengan baik, bisa mengevakuasi jasad tersebut pada pukul berapa, kemudian bagaimana kronologisnya Bu? Oke, baik. Untuk evakuasi kita lakukan ini di hari ketiga. Hari pertama kita lihat juga memang banyak risiko ya yang akan kami dapatkan apabila kami tetap evakuasi di hari pertama dengan konstruksi bangunan yang labil dan juga di atasnya itu ditambah ada menara. Jadi untuk hari pertama kita putuskan rembukan juga dengan tim SAR dan juga para providernya, vendornya ya dalam hal ini. Yang paling aman adalah dirubuhkan gitu ya, dibongkar. Dan itu dilakukan hari pertama sampai dengan hari kedua. Dan dilalahnya juga cuaca ya di sini menjadi hambatan, dan juga cuaca tersebut juga membantu sebenarnya dengan adanya hujan dari yang kemarin itu. Hari kedua kemarin di sore kita asesmen lagi, ternyata betonnya itu sudah tidak sekeras hari pertama, sehingga kita bisa lakukan pengikisan karena kita juga menunggu dengan bongkaran towernya agak lama, juga mereka terkendala cuaca karena besinya tidak bisa segera ya diturunkan satu persatu, sehingga kami harus ambil teknik segera. Dan kita lihat juga struktur bangunannya sudah cukup bisa membuat kami mengangkat korban tadi dengan memotong dan juga mengikis tadi beton yang sudah agak lebih bisa lembut ya, tidak sekeras kemarin. Nah kemudian tadi 8.20 jenazah berhasil kita evakuasi dan langsung dibawa ke RSUD. Dan kami dalam hal ini sudah menyerahkan korban ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti, kemudian nanti diserahkan ke pihak keluarga. Oke, ada metode khusus Bu saat menurunkan ataupun mengevakuasi jenazah tersebut? Saya lihat tadi ada penggunaan kren juga begitu Bu ya, apakah ini membantu? Ya, untuk kren mempercepat, membantu dengan teknik yang ada, itu kami gunakan juga tandu tadi ya, untuk diikat secara baik ya, jadi lebih perlahan dan lebih cepat. Itu. Selain tersebut juga beberapa hal lain juga kita perhatikan keselamatan dari tim SAR sendiri. Itu memang dari Basarnas dan juga dari Basarnas Special Group dengan ke Jakarta. Ya kami gunakan seini mungkin dengan keadaan situasi yang menurut kami juga sebenarnya rawan buat kami ya. Tidak ada untuk tali safety yang kita sangkutkan kemana gitu kan. Dan ini pun hari ini bisa dilihat juga mereka masih menurunkan satu persatu, yang kami juga melihat ini juga masih ada risiko juga gitu, apabila tidak dengan kehati-hatian gitu. Oke, berarti asistensi terus akan dilakukan oleh tim gabungan sampai proses penurunan bongkahan material ini selesai semua diturunkan Bu? Sebenarnya tugas kami sudah selesai dengan mengevakuasi. Nanti selanjutnya mungkin dari pengawas vendor ya yang akan punya kewenangan memastikan keamanan dan juga bagaimana supaya cepat selesai mungkin gitu. Oke, berarti kalau untuk penurunan material, Bu Kapolsek juga bisa menjawab, ini diserahkan semua kepada pihak vendor. Iya. Tapi pengawasannya tetap berjalan. Pengawasannya tetap berjalan karena besi-besi itu kan nanti kami jadikan barang bukti ya. Jadi kami ingin memastikan bahwa besi-besi itu dilepas dengan safety ya, memperhatikan keamanan petugas juga warga sekitar. Kemudian itu nanti kita sita sebagai barang bukti. Oke, terakhir Anggi, saya akan mengajak Anda untuk mengulas sedikit bagaimana
awalnya tower ini berdiri di atas musola dengan Ibu Ketua RT di sini, Bu Listi. Sejak kapan Bu ada pembangunan tower telekomunikasi di atas bangunan musola ini, Bu? Untuk pembangunannya itu sendiri ada 2 tahap ya. Kalau yang kita dapat sosialisasi dari pihak vendor itu ada tower sementara dan tower permanen. Dan ini kejadian ini adalah ketika pembangunan tower permanen seperti itu. Jadi untuk tower sementaranya sendiri tidak ada masalah. Itu pembangunan sekitar bulan September. Pembangunan sekitar bulan September dan untuk tower permanen ini pembangunan sekitar awal Januari. Jadi masih baru banget Bu, untuk pembangunan tower ini. Tapi sosialisasi yang diberikan oleh pihak penyedia telekomunikasi ini seperti apa Bu kepada para warga? Terutama yang mungkin ada radiusnya, seperti apa yang disampaikan sosialisasinya? Iya, sosialisasinya dipanggil oleh kita kumpul bareng di aula majelis ya, di aula pemilik lahan itu, terus dijelaskan oleh pihak vendor terkait dengan pendiriannya seperti apa, bahayanya atau segala macamnya, asuransi yang didapatkan warga seperti apa, kurang lebih seperti itu. Memang ada warga yang beberapa ada yang tidak setuju, mayoritas setuju, dibuktikan dengan tanda tangannya mereka ya, tanda tangannya mereka atas persetujuan pembangunan. Dan ya sudah, akhirnya proyek ini berjalan dengan mayoritas warga yang tanda tangan menyetujui. Oke, ada berapa banyak Bu masyarakat yang setuju dan tidak setujunya berapa? Kalau dipersenkan mungkin 80-20. Total warganya di sini ada berapa yang di sekitar radius 46. itu? 46. Dari 46 itu setuju? Jumlahnya saya nggak tahu pasti ya. Itu tadi kalau dipersenin kurang lebih 80-20 lah. Oke. Kemudian kompensasi apa Bu yang ditawarkan? Ini kan jika kita melihat konstruksinya setinggi 25 meteran Bu ya, dengan hampir beratnya 5 ton. Tentunya kalau terjadi apa-apa kan bahaya. Nah, kalau dari warga sendiri setuju semua tuh, apakah mereka sudah memikirkan bahaya yang bisa saja terjadi kalau rubuh dan sebagainya? Iya, itu sudah dikomunikasikan di awal ya dengan pihak vendor seperti itu. Terus juga pihak vendor menjanjikan dengan asuransi-asuransi yang mereka berikan seperti itu. Jadi warga ya setuju aja, karena kan salah satu pertimbangannya bahwa kita bukan tempat pertama pembangunan tower telekomunikasi ini, seperti itu sih. Jadinya di beberapa tempat yang berdekatan dengan kita pun satu RW itu sudah ada tower-tower juga seperti itu, dan alhamdulillah aman-aman aja. Tapi yang di sekitar sini towernya dibangun di atas tanah langsung atau memang di atas bangunan juga seperti ini, Bu? Untuk di Karangsatria sendiri sih saya tahu ada beberapa yang dibangun di atas bangunan, kebanyakan memang di atas tanah. Oke, tapi kompensasi yang kemudian ditawarkan pada saat pembangunan ini kan terutama ada dampak-dampaknya. Berapa Bu besaran yang diberikan kepada para warga? Untuk kompensasi itu sih negosiasi warga juga ya gitu. Jadi untuk jumlahnya mungkin bisa ditanyakan langsung aja kali ya kepada warga ya, karena memang variatif sekali gitu. Oke. Baik, terima kasih Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Murianti, dan Kakansar Jakarta, Ibu Desina, beserta Ketua RT 8, Ibu Listiawati dan Anggi. Untuk saat ini memang proses evakuasi telah selesai dilakukan, terutama jasad dari inisial R, pekerja bangunan ini telah berhasil dievakuasi pada pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini proses yang sedang berjalan adalah para pekerja ataupun pihak dari penyedia tower telekomunikasi ini sedang menurunkan material tower yang setinggi 25 meter dan dengan berat 5 ton. Dan saat ini prosesnya masih berjalan. Mari kita tunggu, Anggi, bagaimana kecepatan dari para petugas untuk menurunkan seluruh material, karena memang dari keterangan yang kami dapatkan, para warga juga menolak untuk adanya pembangunan lanjutan dari tower telekomunikasi ini. Anggi, kembali ke Anda. Andre Septian melaporkan dari Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.